Kayaknya sebelah masih ngintip-ngintip terus sih tentang IKN. Setelah kemarin ramai-ramai ya tentang kunjungan dari wisatawan, kunjungan dari para pengunjung yang memadati kawasan IKN. Bener nggak? Nah, hari ini teman-teman semua, saya Diarana hadir kembali dari Ibu Kota Nusantara. Ya, hari ini tanggal 8 Januari tahun 2026. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, kita pantun dulu. Jalan-jalan ke Nusantara, tidak lupa membeli topi. IKN kini semakin nyata. Yang bilang mangkrak diketawain tuh sama Pak Basuki. Oke teman-teman semua, saya Diarana akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi terbaru di kawasan SMA Taruna Nusantara, Rusun MBR, terus juga Training Center PSSI dan juga Wanagama Nusantara. Seperti biasa kalau kita di sini kita akan keliling sampai ke area Wanagama Nusantara dan keliling-keliling ya sejauh mata memandang. Oh iya, sebagai informasi buat teman-teman semua, di depan kita ini adalah jalan akses ya. Jalan akses dari arah Istana Negara menuju ke SMA Taruna Nusantara. Ya, ini sudah tersambung ya. Sudah tersambung. Cepet kan? Ini sudah tersambung teman-teman ya. Yang tadinya kita melihat ini jalanan ini kan kecil ya. Jalanannya mungkin kapan nih selesainya? Sekarang sudah selesai ya teman-teman, sudah finishing nih. Kalau kita lihat ini jalan ini dari arah Istana Negara ya, yang tembusannya itu hunian ASN 1 ke sini sekarang sudah tembus. Keren kan? Dan sepanjang jalan ini ya teman-teman, sepanjang jalanan ini banyak bundaran-bundaran yang bisa kalian lewati ya. Di simpang 4 itu setiap ada simpang 4 itu ada bundarannya. Dan di depan kita sebelah kiri ini kita sudah sampai di lokasi SMA Taruna Nusantara yang baru-baru ini juga sudah ditinjau oleh Wapres Gibran ya. Di akhir tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin itu kawasan ini juga sudah ditinjau oleh Wapres Gibran. Dan ini kita akan melihat ya, memantau situasi terbarunya di kawasan SMA Taruna Nusantara. Mana nih ya teman-teman kemarin yang ingin dilihatkan untuk SMA Taruna Nusantara? Yuk pantengin, coba lihat bagaimana situasi terbaru di kawasan ini. Dan juga sebagai informasi buat teman-teman semua, kalau merasa gambarnya burik ya, kalau merasa gambarnya burik, coba diatur manual. Kalau biasanya jaringannya jelek, biasanya akan otomatis diburikan sama si YouTube ya. Tapi kalau kalian ingin melihat gambar yang jelas, silahkan diatur manual ke 1080p minimal ya. Atau kalau masih pakai HP 720 juga udah jelas kok itu ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, saya herannya kadang-kadang ada teman-teman yang tiba-tiba komentar, "Bang, gambarnya burik." Nah, saya bingung, apakah dia habis nonton video yang mana gitu ya, langsung ngomong burik gitu. Coba deh ya diatur manual. Nah, ini dia teman-teman semua untuk di area sekolah ya, sekolah SMA Taruna Nusantara. Dan sebagai informasi, dari arah KIPP atau dari arah istana itu sekitar 10 menit sampai ke sini. Apalagi kalau jalan akses tadi itu udah bisa dilalui dengan baik. Sekarang sudah tembus juga kan. Kemarin pada saat kunjungan kerja, Pak Wapres juga melalui jalur itu dari arah KIPP ya. Jadi udah tembus teman-teman semua untuk jalur itu. Dan sepanjang jalan itu juga sudah ada semacam bangunan lain ya, seperti Kampus Gunadarma, terus Rumah Sakit Abdi Waluyo ya kan, Training Center PSSI, perbankan dan lain-lain. Nanti kita akan coba lihat ke sana. Tapi sebelum lanjut, kita akan coba kelilingin dulu di area sini nih. Ya, di area SMA Taruna Nusantara ini. Nah, kalau kita lihat di area SMA Taruna Nusantara ini sebagian dari pembangunannya atau bangunannya itu sudah mulai dipasangin atap tuh ya di sebelah sana. Terus juga di beberapa bangunan lainnya ini sudah mulai terlihat sampai ke lantai ketiga ya. Nih. Dan ini ya teman-teman semua, ditargetkan selesainya kan di tahun 2026 ini untuk SMA Taruna Nusantara. Selain SMA Taruna Nusantara, kemarin ada yang nanya juga, "Bang, di sana tuh ada sekolah lain nggak sih selain SMA Taruna Nusantara?" Ada, kemarin kan juga sudah ditinjau ya. Ada sekolah SD, SMP, SMA. Nah, kemarin ada yang komen nih, "Wih, sekolahnya kayak kantor gitu kan. Keren banget." Iya, saya juga pada saat tinjauan sama Wapres kemarin, saya juga kaget ya. Sekolahnya keren banget, kayak kantor gitu. Untuk yang di KIPP ya, kemarin yang SMA, SD sama SMP. Coba deh dicek kalian teman-teman yang belum sempat lihat bagian dalam dari sekolah kemarin yang ditinjau, coba cek. Itu cakep bener untuk sekolahnya di SMP, SMA sama SD-nya. Keren loh. Coba deh dicek. Dan ini dia teman-teman semua untuk situasi di SMA Taruna Nusantara. Saya ingin tahu pendapat teman-teman semua bagaimana ya untuk pantauan kita kali ini ya. Buat teman-teman semua, boleh dong ya tinggalkan komentarnya. Apa sih yang bisa kalian pikirkan gitu tentang sekolah ini. Dan sebagai informasi ini ya, sekolah ini itu
memang kalau saat ini kita lihat kelilingnya itu jauh kemana-mana ya, sekelilingnya jauh kemana-mana. Tapi ini sebenarnya tidak jauh dari jalan nasional ya, jalan nasional tidak jauh. Terus ke KIPP juga tidak jauh setelah ada jalan ini yang sudah dibangun ini, itu nggak jauh teman-teman, itu dekat aja, 10 menit nyampe ke sini gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat memang kok di tengah-tengah hutan ya, enggak teman-teman, karena di kawasan ini juga ada kayak kecamatan, desa dan lain-lain. Dan ini ya, kawasan ini kalau teman-teman kesini nih ya dari arah Bandara Nusantara, teman-teman bisa melalui jalur ini ya. Dari Bandara Nusantara itu kita bisa lewat jalan bebas hambatan atau jalan ini ya, yang ini. Kalau saran dari saya ya, coba deh teman-teman kalau dari Bandara Nusantara jalurnya ini nih ya, jalurnya jalan ini ya. Nah saya bingung mau ngomong jalan apa karena belum ada nama jalannya teman-teman ya. Ini saya ngomongnya jalan akses aja ya, jalan akses dari arah Sub PP1C sampai ke arah Istana Negara karena belum ada nama jalannya. masih ini ya, masih di ini kan, masih di apa ya, masih diatur ya untuk nama-nama jalan, nama-nama tempat, nama-nama embung kan gitu ya, masih di ini ya, masih diatur kan. Jadi kita tunggu aja. Nah, kalau saya bilang saat ini jalan ini adalah jalan akses dari arah Sub PP1C menuju ke arah Istana Negara. Ya, ini dia kondisi terbarunya untuk di jalanannya. Ya, jalan ini sudah tembus teman-teman. Ya, yang kemarin kita lihat itu kan ada proses pembangunan atau pelebaran, waktu itu kan sudah ada jalan ini ya, jalan waktu ini sudah ada, cuma sekarang dia udah lebar lagi. Nah, ini nih kondisinya teman-teman ya. Kita sudah lihat bagaimana cepatnya kawasan ini berkembang. Jadi bukan cuma nanti di depan istana aja nih nanti ya. Di sini juga nyaman untuk kita seakan lagi untuk berjalan-jalan. Terus satu, kadang-kadang teman-teman minta, "Bang, di sana itu ada hewan buas nggak sih? Kalau kita jalan-jalan bahaya nggak sih?" Nah, selama pengalaman saya dari 2021 berkeliling-keliling di kawasan ini ya, di kawasan ini nggak ada yang buas-buas ya, nggak ada yang buas-buas. Yang paling buas menurut saya ya ini, itu yang bikin geli itu lintah. Itu pun bukan di sini ya, tapi di air terjun Tembinus. Nah, ngomong-ngomong air terjun Tembinus, udah pada kesana belum? Nantilah ya kita bahas itu. Dan ini dia teman-teman semua untuk rusun MBR. Kita sudah sampai di kawasan rusun MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah ya, yang ada di kawasan inti Nusantara Sub PP1B. Ini juga tidak jauh dari arah training center PSSI teman-teman semua. Gimana teman-teman semua? Oh iya, saya ingatkan kembali yang belum follow ya. Ini kita coba putarin dulu di kawasan lokasi ya untuk rusun MBR yang ada di IKN. Ya, ini dia untuk rusun MBR teman-teman. Ini juga kan tidak jauh dari kawasan ini ya, kawasan rumah sakit tuh. Di depan sana ada rumah sakit ya, di sebelah kanan itu ada rumah sakit, terus depannya itu training center PSSI ya. Jadi kita akan coba keliling lagi sampai ke training center PSSI dan juga Wanagama Nusantara. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal kan, kalau kita melihat di kawasan ini, kita tuh bisa melihat secara luas ya, dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke arah training center dan juga Wanagama Nusantara. Jadi biar kita itu ya bisa memantau, oh ternyata sudah seperti ini nih ya kan. Yang memang kalau kita lihat ya, yang masif itu adalah pembangunan jalan akses dan juga ini ya, pembangunan sekolah SMA Taruna Nusantara. Dan informasinya juga teman-teman semua, sekolah-sekolah yang ada di IKN kan akan direncanakan aktif di tahun ini ya, ajaran tahun 2026 dimulai. Dan wow, cakep bener pokoknya, perdana nih ya kan, baik itu SMP, SMA, pokoknya serba perdana di IKN ini. Serba alumni atau apa sih? Pokoknya yang sekolah perdana selamat deh ya, yang di SMA Taruna Nusantara maupun di sekolah-sekolah yang baru dibangun di IKN. Ya kan? Gimana teman-teman semua? Setuju nggak? Kalau saya itu cakep bener loh. Siapapun yang masuk pertama nih, ayo ya. Jadi sejarah loh. Ya kan? Dan di tahun ini pula teman-teman, di tahun ini pula juga Masjid Nusantara itu akan digunakan perdana juga kan. Saya sampai saat ini masih nggak sabar ya menunggu bagaimana melihat keramaian Masjid Nusantara ya di awal perdana, ya kan? Perdana digunakan untuk umum. Itu nanti di ini kan, di sholat Id ya, sholat Id atau tarawih nanti kan. Kita tunggu aja nih. Mungkin nggak nyampe 2 bulan ya, ya nggak teman-teman? Ya kan? 2 bulan lagi kan kita, ya kan? Ya sekitar 1 bulan 2 bulan lagi lah, untuk kita masuk ke ini, ke puasa. Ya enggak teman-teman? Ini dia rada ini ngalor ngidur ngomongnya, enggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Yang enggak suka ya dikecilin aja ya.
Ya namanya juga ya Dian Rana lagi berjob-job tentang IKN ya kan. Ya kita bahas apa aja tentang IKN. Setuju kan? Ketimbang kita bahas yang lain-lain nanti ada yang marah dong ya. Bahas IKN aja Dian, jangan bahas yang lain nanti ada yang marah. Oke teman-teman semua, ini dia ya situasi terbaru di kawasan Subebe 1B, Ibu Kota Nusantara, yang ada SMA Taruna Nusantara, Training Center PSSI, Wanagama Nusantara, Rusun MBR, dan juga jalan akses yang tadi sudah kita bilang bahwa jalan akses itu sudah tembus dari arah KIPP menuju ke SMA Taruna Nusantara. Jadi semakin hari ya semakin terlihat, semakin hari semakin tumbuh ya pokoknya ya. Yang mengharapkan IKN ini mangkrak kayaknya sudah benar-benar tertutup lah ya harapannya. Gimana teman-teman semua? Dan ini nih ya, sebelum saya akhiri video hari ini, saya akan coba putarin dulu di area Training Center PSSI Nusantara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, yang sudah bersama ya. Dari 2021 sampai saat ini 2026 kita sama-sama ya melihat bagaimana perkembangan Ibu Kota Nusantara yang semakin hari semakin bikin kita bangga. Ya kalau saya sih bangga, nggak tahu kalau teman-teman semua apakah sama, atau mungkin kalau yang sebelah mungkin dalam hati bangga tapi nggak mungkin dong ya kan dia bangga, ya tetap aja cari kecelahan yang jelek-jelek. Gimana menurut teman-teman semua? Oke teman-teman semua, demikian ya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.